Informasi selengkapnya untuk operasi pencarian pemirsa sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Ardan Anugrah di lokasi. Ardan, selamat sore. Bagaimana proses pencarian korban longsor hingga sore hari ini? Ya, Anggi, bisa kami laporkan saat ini hingga pukul 16:13 waktu Indonesia Barat, proses pencarian masih terus dilakukan oleh sejumlah tim gabungan, di mana di lokasi tempat kami melaporkan saat ini merupakan zona A1. Ini meskipun memang masih dilanjutkan, kami sudah melihat penyisiran akhir ini sedang dilakukan. Artinya memang sebentar lagi proses pencarian juga sudah akan diakhiri untuk di hari ke-9 ini. Dan update terbarunya yang kami bisa laporkan bahwa dari posko tim SAR ini dilaporkan hingga sore hari ini sudah ada 3 kantong jenazah baru yang diberikan kepada tim DVI Polda Jawa Barat, di mana ini secara detailnya dari ketiga kantung jenazah ditemukan di zona A2 sebanyak 2 kantong jenazah dan 1 dari A1 untuk kantong jenazah ketiga. Dan memang secara keseluruhan totalnya dari tim gabungan ini sudah menyerahkan sebanyak 73 kantung jenazah kepada tim DVI Polda Jawa Barat. Dan saat ini di belakang saya bisa kami perlihatkan sedang dikerahkan salah satu ekskavator di lokasi A1 ini. Masih dikeruk begitu untuk beberapa daerah yang diperkirakan terdapat titik-titik penemuan jenazah ataupun juga jasad maupun potongan tubuh yang diperkirakan tertimbun dari tanah longsor di desa Pasir Langu ini. Dan tim DVI sendiri juga melaporkan dari total 56 body pack yang mereka sudah periksa, ini sebanyak 55 jenazah berhasil diidentifikasi dan informasinya juga akan diserahkan secara langsung kepada pihak keluarga. Sementara itu masih ada sebanyak 17 body pack yang masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut dari tim DVI untuk bisa diidentifikasi dan diberikan kepada pihak keluarga. Selain daripada itu, Anggi, bisa kami laporkan juga bahwa untuk areal di A3 ini memang masih menjadi fokus dari tim TNI sendiri untuk melakukan proses pencarian. Informasinya memang kalau dari pihak militer yang kami dapatkan informasinya ada sebanyak 23 korban. Sementara itu yang berhasil diidentifikasi ini baru sebanyak 9 korban. Artinya masih ada sekitar 14 lagi jenazah korban dari pihak militer yang masih harus dicari oleh tim gabungan, yang mana deadline dari tim sendiri ini untuk melakukan proses pencarian hingga tanggal 6 Februari mendatang. Dan terkait dengan kondisi cuaca, memang saat ini masih kondusif begitu, namun sepanjang hari kami perhatikan sempat labil begitu, sempat beberapa waktu juga hujan dan membuat tanah ini cukup basah. Namun hal itu tidak menutup ataupun juga menyurutkan semangat dari para tim untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan untuk mencari para korban jenazah. Anggi. Baik, Ardan, laporan dari rekan-rekan kita juga bahwa sepanjang seminggu ini ya, 9 hari ini, seringkali kendala cuaca ini kadang berkabut sehingga mengakibatkan sulitnya pandangan atau juga adanya hujan yang dikhawatirkan ada longsor susulan. Nah, bagaimana strategi di lapangan yang lebih tepat dengan kemudian mengejar waktu? Apakah memang penambahan K9, alat berat, atau juga warga yang kemudian diikut sertakan dalam proses pencarian, Ardan? Ya, Anggi, kami sudah sempat mewawancarai beberapa petugas yang sempat bekerja di areal lokasi longsor ini. Memang beberapa strategi juga sudah direncanakan sejak awal bagaimana mengantisipasi jika terjadinya longsor susulan ataupun juga hal-hal lain yang membahayakan petugas. Pertama adalah mereka dengan menempatkan tim-tim tertentu, tentunya ada tim-tim pemantau yang khusus untuk melaporkan bagaimana kondisi yang berada di mahkota ataupun di wilayah areal A3. Jika sewaktu-waktu intensitas hujan ini meningkat dan terjadi longsor susulan, tentunya akan diinformasikan dengan segera. Kemudian juga tadi kami sempat melihat bagaimana proses evakuasi sendiri dari tim gabungan ketika hujan intensitasnya tinggi. Ini akan ada peluit yang berbunyi, itu tandanya petugas harus segera menghindar dari areal titik longsor dan menuju ke daratan yang lebih tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi longsor susulan ataupun juga hal-hal yang membahayakan para petugas ketika melakukan proses evakuasi ataupun juga pencarian para korban.
Dan hal lainnya tentunya ini koordinasi lebih lanjut bagaimana proses evakuasi dilakukan secara estafet. Ini semuanya secara prosedural sudah direncanakan dan sudah disepakati, dan pagi hari juga sebelum melakukan aktivitas para petugas ini sudah melakukan apel dan juga briefing sebelum melakukan kegiatan pencarian dan juga evakuasi korban. Anggi. Baik, dan proses pencarian akan dilanjutkan lagi setelah 9 hari atau seperti apa nanti ke depannya? Ya Anggi, memang informasinya yang kami dapatkan secara tenggat waktu dari pemerintah daerah sendiri menetapkan waktu selama 14 hari pasca kejadian di hari Sabtu pekan lalu. Dan itu artinya hingga tanggal 6 Februari mendatang proses pencarian ini masih akan terus dilakukan. Dan dari daftar pencarian orang, ini sebenarnya ada 80 daftar pencarian. Kalau update-nya yang terbaru sudah ada 73 body pack yang diserahkan kepada pihak DVI Polda Jawa Barat. Artinya masih menyisakan 7 lagi jiwa yang masih harus dicari oleh tim gabungan. Dan artinya ketika hari ini masih 1 Februari, para tim gabungan masih memiliki waktu sekitar 5 hari lagi untuk mencari para korban yang tersisa. Hari ini berhasil dikumpulkan 3 kantung jenazah, masih ada sekitar 7 lagi, dan angkanya ini bisa akan bertambah karena saat ini petugas juga masih melakukan proses pencarian. Anggi. Baik, Ardana Nugraha melaporkan dari Cisarua, Jawa Barat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.